Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita kembali berjumpa dalam refleksi bacaan hari Minggu. Dan kali ini kita akan bersama-sama membaca dari bacaan liturgi Minggu 4 Juli 2021. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu bacaan-bacaannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Yehezkiel bab 2 ayat 2 sampai 5. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana,
kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Teman-teman semuanya, bacaan hari ini sangat menarik karena justru bacaan-bacaan ini mengundang kita untuk menyadari sepenuhnya bahwa kita ini diciptakan Tuhan dengan berbagai kerapuhan dan kelemahan, dan bahwa Tuhan punya tujuan lewat kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kita. Kita lihat contoh misalnya pada bacaan pertama, Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel yang adalah orang-orang dengan sikap hati memberontak. Tuhan bilang orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang keras kepala dan tegar hati. Dan Tuhan bilang kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah mempersiapkan Yehezkiel bahwa kalau kamu menyampaikan sabdaku kepada mereka, mungkin mereka gak akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Mungkin mereka gak akan nurut. Mungkin hidup mereka tidak akan berubah. Tuhan bilang, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Dengan kata lain, Tuhan bilang siap-siaplah bahwa pewartaanmu itu tidak akan sukses mungkin seperti yang kamu harapkan. Tapi Tuhan bilang, entah mereka mendengarkan entah tidak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Poin yang mau Tuhan sampaikan adalah mereka perlu tahu bahwa walaupun mereka pemberontak, walaupun mereka keras kepala, Tuhan tetap mau menyapa dan menuntun mereka. Maka Yehezkiel harus dalam arti tertentu puas, bersuka cita pada kenyataan bahwa pewartaannya tidak didengarkan. Dan mungkin disitulah Yehezkiel akan datang terus kepada Tuhan dan menimba kekuatan dari Tuhan, karena sukacitanya tidak terletak pada kehebatan dia dan keberhasilan dia, tapi sukacitanya terletak pada ketaatan pada panggilan Tuhan, pada perutusan Tuhan, walaupun buahnya tidak yang seperti ia harapkan. Hal yang serupa bahkan kita lihat juga pada pewartaan Yesus. Yesus sendiri mewartakan kabar gembira, tetapi orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa bukankah dia ini anak tukang kayu yang kita kenal? Bukannya saudara-saudaranya ada bersama kita? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini semuanya? Dengan kata lain, orang-orang di sekitar Yesus, bahkan yang berasal dari desanya Yesus sendiri, memilih untuk tidak percaya pada Yesus, mempertanyakan otentisitas Yesus. Sehingga dikatakan oleh Markus, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus sendiri menghadapi kenyataan bahwa waktu ia mengadakan mujizat, waktu dia mau menolong, orang-orang gak percaya sama dia. Maka pada bacaan kedua kita lihat Paulus bilang begini, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku agar aku jangan meninggikan diri. Kita lihat Paulus itu seorang rasul yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk mewartakan kabar gembira kepada bangsa-bangsa asing, dan tidak terhitung banyaknya orang yang menjadi pengikut Kristus karena pewartaan Paulus. Namun bukan semua harapan Paulus dipenuhi oleh Tuhan. Ia berdoa pada Tuhan dan minta agar dilepaskan dari sebuah godaan dalam hidupnya. Tapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan justru bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan kata lain, Tuhan membiarkan Paulus
menyadari mengalami kelemahan tertentu, kerapuhan tertentu, karena melalui kelemahan dan kerapuhan itu Paulus akan bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, lalu Tuhan mengulurkan tangan pertolongannya dan meneguhkan Paulus. Sehingga dengan demikian Paulus tidak bisa menyombongkan diri. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ini semata-mata karena pertolongan Tuhan saja. Maka begitu juga kita semua seringkali dibiarkan sama Tuhan memiliki beberapa kelemahan atau kerapuhan tertentu dalam hidup ini. Kenapa? Karena kelemahan kerapuhan itulah yang membuat kita terus datang dan minta tolong pada Tuhan. Dan waktu Tuhan tolong dan kemudian terjadi hal-hal yang baik, orang-orang yang melihat akan bilang begini, ini pasti bukan kamu. Karena kami tahu engkau sebetulnya tidak mampu. Ini pasti Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Dengan demikian, kelemahan kita justru membawa orang melihat Tuhan. Kerapuhan kita justru menjadi kesaksian akan keagungan dan kebesaran Tuhan. Maka teman-teman semuanya, hari ini kalau kita punya kelemahan, punya kerapuhan, bukan berarti kita tidak berjuang, tetapi marilah kita tetap berjuang sambil terus minta tolong pada Tuhan. Maka lihatlah, waktu Tuhan tolong, kita justru melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kuasa itu menjadi kesaksian yang membawa orang semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.